Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat bersyukur karena hari ini sekali lagi kita dikumpulkan di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Hanya dan hanya karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan dan menikmati firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, kami buka hati kami buka jiwa kami. Biar Engkau yang sungguh-sungguh menyentuh kami pada hari ini. Engkau yang mengubahkan kami dari kedalaman hati kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, kami mau menyembah-Mu, oh Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Wow, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Angkat suaramu sama-sama. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Wow, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
hadiratmu, oh kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Oke, sebelum kita lanjut, kita menyanyi satu lagu lagi. Minggu ini agak beda sedikit ya, biar nggak bosan dari arah sana terus. Lagunya gampang banget, simple banget. Kita semua pasti udah tahu judulnya Open the Eyes of My Heart, lagunya Don Moon ini. Kenapa saya milih lagu ini? Karena lagu ini I think cocok banget dengan tema kita minggu ini, The God Who Hides Himself. Dan kita seringkali merasa bahwa yang kita lihat dengan mata kita, yang kita lihat dengan faktanya, keadaan di sekitar kita tuh sulit untuk bisa melihat Tuhan bekerja gitu, sometimes ya. Apalagi kalau kondisinya sulit, apalagi kalau yang kita harapkan nggak terjadi, yang kita doakan, kayak kita udah doa kencang banget, tapi Tuhan kayaknya tetap menyembunyikan dirinya, nggak datang dan nggak menolong kita dengan pertolongannya yang luar biasa itu. Kita sangat berharap a touch from heaven, tapi kita nggak dapet itu. Dalam kondisi seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa minta Tuhan untuk open the eyes of our hearts, buka mata hati kita, supaya kita bisa bukan melihat yang di depan mata kita, bukan melihat apa yang fakta katakan, bukan melihat apa yang dunia katakan, bukan melihat apa yang terjadi gitu, yang di alam dunia ini, tapi sungguh melihat Tuhan kita yang pasti tetap bekerja. Even when we can't see Him, Dia tetap bekerja. Ada cerita di Alkitab, waktu itu Elisa dan bujangnya dan asistennya lagi dikepung sama musuh, dan asistennya udah panik nih, bujangnya udah panik. Tapi Nabi Elisa bilang, dia berdoa, Tuhan, open the eyes of his heart gitu. Dan waktu Tuhan bukakan matanya, nyata dia bisa lihat sepasukan malaikat yang luar biasa yang mengepung, yang jumlahnya berlipat-lipat kali lebih banyak daripada musuh yang mengepung mereka. I pray that is what we see after we sing this song, while we sing this song. Kita minta, mari kita jadikan ini tuh doa kita. Tuhan, buka mata hati kita supaya kita bisa melihat Engkau, kita bisa melihat Engkau yang dimuliakan. To see you high and lifted up, shining with the light of your glory. Supaya kita nggak takut lagi, supaya kita nggak sedih lagi, supaya kita nggak khawatir lagi, supaya kita nggak merasa kalah lagi, karena kita punya Tuhan yang ada bersama kita. Amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Saya pengen ngajak semua tepuk tangan juga. Lagunya seru banget ini, ya semuanya. Mari kita tepuk tangan, bersorak-sorai, jangan sambil duduk. Kita mau sembah Tuhan sama-sama dengan kuat malam hari ini. Amin. Mari sama-sama katakan, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Dari depan lagi, don't open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Lift him up. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory.
out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Katakan dari hatimu. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Amen. Selamat menikmati sesi pengajaran hari ini. Buka mata hati, terus melihat Tuhan, jangan melihat yang ada di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam sesi Song of Songs untuk Jumat ini. Jumat ini kita akan belajar dari Song of Songs 5 ayat 4-9. Saya kemarinnya bilang pengen menyelesaikan Song of Songs 5, tapi ternyata nggak bisa, terlalu panjang nanti. Ya, jadi saya malam ini 4-9. Kemarin kan hanya 2 ayat, ini 5 ayat ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan menundukkan diri kita di hadapan Tuhan dan mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih kami boleh kembali belajar sama-sama duduk dekat kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau yang membukakan hati, Engkau yang membukakan pikiran kami. Engkau yang merobek setiap selubung yang masih menutupi mata hati kami dan telinga hati kami. Supaya tidak ada satupun kebenaran yang ingin Kau sampaikan yang tidak bisa kami terima. Kami percaya pewahyuan yang daripada Tuhan akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kuduskan hati kami, Engkau kuduskan pikiran kami, dan Engkau kuduskan juga tempat di mana kami mendengarkan setiap kebenaran-Mu. Tidak ada satu kuasa pun yang bukan dari Tuhan yang boleh ikut campur saat kami sungguh-sungguh ingin mempelajari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang mulia itu kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya, kami menerima yang kami doakan. Mari semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, minggu lalu kalau saudara semuanya ingat, kita sudah belajar tentang bahwa Tuhan itu ingin kita bisa memahami tangisannya. Bisa memahami apa sih sebetulnya yang membuat Tuhan itu sampai ngeri sekali. Ya, sampai Tuhan itu berpeluh darah. Sampai Tuhan itu begitu sedihnya dan bersyafaat untuk kita semua. Selama ini mungkin kita hanya menangkapnya bahwa Tuhan itu takut sebagai manusia, takut disalib. Rasanya tidak demikian. Yang lebih ditakuti dalam tanda kutip dan lebih disedihi oleh Tuhan, sampai ditangisi, ya, adalah keterpisahan dari Bapa di surga. Dan itu Tuhan Yesus sudah tanggung supaya Anda dan saya tidak perlu menanggungnya. Dan bukan hanya berhenti di situ, kalau hari ini Anda dan saya sudah diselamatkan, apakah kita juga mau sehati dengan tangisan Tuhan? Sehingga kita juga mau menangisi jiwa-jiwa yang terhilang dan going to the lost at any cost. Ya, itu yang kita bicarakan minggu yang lalu. Nah, tetapi rupanya Tuhan itu ingin membuka hatinya Sulamit ini lebih lagi. Tuhan gak puas hanya membentuk Sulamitnya itu sampai di situ saja. Ya, makanya pasal 5 ini saya bilang bahwa Sulamit itu mengalami ujian tertinggi dari yang namanya iman. Ya, baiklah. Kita baca saja dari yang mulai pasal 4 sampai 8 dulu. Karena yang 9 itu bukan kata-kata dari Sulamit nanti ya. Jadi 4 sampai 8 dulu saya akan bacakan, nanti kita akan bahas satu persatu. Saya berdoa semoga ini membukakan banyak hal malam hari ini untuk kita semua ya. The Sleeping Bride. My beloved reached into me to unlock my heart. The core of my very being trembled at his touch. How my soul melted when he spoke to me. My spirit arose to open for more of his touch. As I surrendered to him,
I began to sense his fragrance, the fragrance of his suffering love. It was the sense of myrrh flowing all through me. I opened my soul to my beloved, but suddenly he was gone, and my heart was turned out in longing for him. I sought his presence, his fragrance, but could not find him anywhere. I called out for him, yet he did not answer me. I will arise and search for him until I find him. As I walked throughout the city in search of him, the overseers stopped me as they made their rounds. They beat me and bruised me until I could take no more. They wounded me deeply and removed their covering from me. Nevertheless, make me the promise, you brides to be. If you find my beloved one, please tell him I endured all travails for him. I've been pierced through by love, and I will not be turned aside. Ya, kita baca ini terjemahannya demikian. Kekasihku menjangkau ke dalamku untuk membuka hatiku. Bagian terdalam pada diriku gemetar oleh sentuhannya. Betapa jiwaku meleleh ketika dia berbicara kepadaku. Rohku bangkit untuk membuka lebih banyak bagi sentuhannya. Jadi dia mau terbuka sekarang ya. Saat ku berserah kepadanya, mulai kurasakan keharumannya. Keharuman cintanya yang rela menderita. Itulah rasa mur yang mengalir di seluruh diriku. Kubuka jiwaku untuk kekasihku, tetapi tiba-tiba dia lenyap. Dan hatiku tercabik kerinduan kepadanya. Ku cari keberadaannya, keharumannya, tetapi tak dapat kutemukan dia dimanapun. Aku berseru memanggilnya, namun dia tidak menjawabku. Aku bangun dan mencari dia sampai kutemukan dia. Ini cerita yang lain ya, maksudnya tadi itu satu kisah dia mencari, lalu ini saat aku berjalan ke seluruh kota mencari dia, para penjaga menghentikanku saat mereka sedang meronda. Mereka memukuli dan membuatku memar sampai aku tak kuat lagi. Mereka membuatku terluka parah dan mengangkat tangan perlindungan mereka dariku. Tetapi berjanjilah kepadaku, hai calon-calon pengantin, kalau kau temukan kekasihku, katakan kepadanya bahwa ku tanggung semua kesusahan demi dia. Aku tertikam oleh cinta, maka aku takkan tersisih. Wah, ini sesuatu yang keren. Saya mengambil judul topik untuk malam ini adalah God who hides himself. Ya, Tuhan yang menyembunyikan dirinya. Nah, mari kita lihat. Sang kekasih ini datang dalam kasih karunia-Nya untuk menyentuh sulamitnya, menyentuh kasih hatinya, ya, dan membuka hatinya. Ya, hati kita ini, Bapak Ibu Saudara, itu ibaratnya pintu gerbang. Ya, seperti pintu gerbang bagi sang raja untuk masuk. Waktu kita mau buka hati kita gitu ya, makanya kita kan sering dengar nasihat gini, coba buka hatimu di hadapan Tuhan gitu ya. Karena hati kita ini seperti pintu gerbang untuk sang raja itu masuk. Makanya pemazmur pernah berkata, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan ya. Nah, tadi ada kalimat begini. Kekasihku menjangkau ke dalamku untuk membuka hatiku, to unlock my heart tadi ya. Bagian terdalam pada diriku gemetar oleh sentuhannya. Betapa jiwaku meleleh katanya begitu ya ketika dia berbicara kepadaku. Nah, dalam Vulgata atau Vulgate terjemahan Vulgata itu terjemahan Alkitab Latin yang pertama dituliskan begini. Jiwaku luluh. Jadi meleleh itu luluh ketika dia itu berbicara. Hanya satu sentuhan dari perkataannya, perkataan Tuhan. Membuat hati kita itu luluh dengan keinginan begini. Enggak bisa enggak gitu istilahnya. Untuk mengenal dia sebagaimana dirinya yang sesungguhnya. Sang kekasih atau the bridegroom king ini kini sedang mencoba masuk ke dalam ruang hati. Mengunlock hati atau jiwa sulamit ini. Dan membuat dia bangkit untuk mencarinya. Ya,
Nah, walaupun pada mulanya Sulamit itu merasa dan bertanya yang minggu lalu ya, kita kan belajar bahwa dia bertanya, is it not enough? Ya, apa ini nggak cukup? Yang aku selama ini udah ngikuti engkau sudah begini begitu, apa nggak cukup gitu ya. Nah, karena keletihan jiwanya, saya bilang minggu lalu ya, karena keletihan jiwanya. Namun ternyata enggak bisa enggak gitu. Orang yang sudah pernah disentuh oleh Tuhan itu berbeda. Ya, sentuhan perkataan dari sang mempelai laki-laki raja ini membuat jiwanya yang telah dewasa ini bangkit dan berkata, itu, rohku bangkit untuk membuka lebih dalam lagi sentuhannya. Saat ku berserah kepadanya, mulai kurasakan keharumannya. Keharuman apa? Keharuman cintanya yang rela menderita. Mulai paham gitu istilahnya. Itulah rasa mur. Mur itu selalu berbicara tentang penderitaan ya. Yang mengalir di seluruh diriku di ayat 5 tadi. Sekarang Sulamit itu bangkit di dalam ketaatan penuh untuk membuka bagi dia, bagi kekasihnya, bagi rajanya, bagi Tuhan Yesus. Sama seperti dia mengatakan ya kepada hembusan angin Roh Kudus yang akhirnya menghembuskan angin utara ya. Dia sekarang berkata ya juga kepada Yesus di Getsemani. Sulamit mau dibuka lagi oleh Tuhannya. Ya, saat dia mulai berserah dia semakin bisa merasakan dan memahami yang namanya penderitaannya Tuhan Yesus. Gembala, raja dan kekasih hatinya ini. Dan gini, pemahamannya ini, pemahaman tentang penderitaan Tuhan Yesus ini berdampak dalam hidupnya sekarang. Bahwa ia sekarang juga mau membawa bau harum yang sama. Ya, apa maknanya ini? Mungkin kita masih bingung kok seperti itu Bu, apa maknanya? Gini, pemahaman kita yang sungguh dalam tentang penderitaannya Tuhan Yesus. Ya, maksudnya gini, apa sih yang Tuhan itu Yesus itu sudah korbankan buat kita gitu ya. Raja dan kekasih hati kita ini ya. Dan pemahaman istilahnya begini, akan membuat pemahaman itu akan membuat kita itu juga rela sepenuhnya untuk sepenuhnya itu menerima gitu atau menerima sepenuhnya kehendak Allah dalam hidup kita. Orang yang sudah memahami sungguh apa yang Yesus sudah korbankan untuk kita, baru bisa berkata, Bapak, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Ya, sejujurnya Bapak Ibu Saudara, belum banyak gerejanya, yaitu Anda dan saya, yang sampai di titik ini. Banyak dari kita itu mau sih ikut kehendaknya, mau bukan gak mau. Tetapi begini, embel-embelnya begini, saya mau ikut kehendaknya Tuhan as long as itu bukan harus melalui via dolorosa. Ya. Sulamit yang dewasa ini sekarang dimampukan Tuhan untuk memahami sepenuhnya Yesus itu menderita buat siapa sih? Dan mengapa sih dia mau menerima yang namanya salib itu tuh kenapa gitu. Ya. Nah, dan pemahaman inilah yang membuat dia Sulamit ini bisa berkata gini, "Ya, oke. Aku juga mau pikul salib itu. Kalau itu membuat banyak orang diselamatkan dari keterpisahan mereka dengan Allah. Aku nggak mau ada satu orang pun yang sampai terpisah dengan Allah. Kalau karena keinginanku yang sama dengan keinginan Tuhan itu, aku harus pikul salib gitu gampangnya. Oke, I take it gitu. Ya, aku akan ambil itu. Mur itu sekarang telah mengalir di seluruh dirinya. Ya, di seluruh diriku dia bilang. Nah, tapi apa yang terjadi? Kan kita kalau baca ini kita bilang gini, wah keren banget nih Bu, orang yang bisa sampai seperti itu. Keren banget tante kalau aku bisa sampai seperti itu gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Kita mau lihat lagi. Tuhan itu bukan Tuhan yang setengah-setengah kalau memproses orang ya. Kita harus belajar ini. Kalau enggak nanti kita kecewa ya. Apa yang terjadi? Kan sudah keren banget ya, sudah mau membuka dirinya, sudah mau menerima salib, ya toh sudah mau mengerti kekasihnya ini lebih lagi. Tapi kita lihat ayat 6. I opened my soul to my beloved. But suddenly he was gone, and my heart was torn out in longing for him. I sought his presence, his fragrance, but could not find him anywhere. I called out for him, yet he did not answer me.
I will arise and search for him until I find him. Kubuka jiwaku untuk kekasihku, tapi tiba-tiba dia lenyap. Ia lenyap. Dan hatiku tercapik kerinduan kepadanya. Kan sudah sangat jatuh cinta kan ya ini gitu ya. Kok tiba-tiba ditinggal gitu. Ya, kucari keberadaannya, keharumannya, tetapi tak dapat kutemukan dia dimanapun. Aku berseru memanggilnya, namun dia tidak menjawab aku. Diam aja gitu. Aku akan bangun dan mencari sampai kutemukan dia. Nah, gini Bapak Ibu kebenarannya. Setiap orang percaya yang sungguh-sungguh dalam pengikutannya dengan Tuhan, suatu kali pasti akan menanggung apa yang dialami oleh perempuan sulam ini. Mengapa begitu? Karena sejujurnya iman kita ini tidak akan menjadi dewasa tanpa yang namanya ujian. Ya, tanpa diuji itu iman kita tidak pernah qualified bahwa sudah sungguh dewasa. Ya. Nah, banyak dari kita gerejanya ini istilah saya tidak memiliki teologi kesukaran. Istilah saya nih ya, jangan cari di kamus, nggak ada ya. Tapi istilahnya gini, banyak dari kita ini orang Kristen nih nggak punya yang namanya teologi kesukaran. Oleh karenanya kita cenderung mengartikan kesulitan, kesukaran gitu ya sebagai entah hukuman dari Tuhan atau serangan kuasa gelap. Gitu ya. Kalau yang karismatik serangan kuasa gelap. Kalau yang enggak karismatik hukuman dari Tuhan gitu ya. Nah, padahal seringkali ini adalah cara Allah untuk melatih kita dan membawa kita menjadi dewasa. Ya, jadi tidak perlu buru-buru mengikat atau menengking iblis menurut saya. Saat kehidupan menjadi berat. Ya, juga saat kehidupan menjadi begitu berat, itu bukan sama dengan Tuhan tidak sayang lagi kepada Anda dan saya. Ya, ini yang kita harus sungguh-sungguh pahami. Karena mindset kita ini sudah terlanjur enggak punya yang namanya teologi kesukaran tadi. Jadi kalau ada kesulitan padahal kita udah baik, kita enggak ngelakuin yang jahat gitu ya kan. Malah kita lagi all out sama Tuhan dan sebagainya gitu. Kok tiba-tiba ada sesuatu yang nggak enak gitu terjadi. Ya, nah lalu kita mulai mikirnya cuman gitu, hukuman dari Tuhan atau serangan kuasa gelap. Cuman dua pilihannya. Padahal tidak, ada option yang ketiga. Tuhan sedang mau mendewasakan kita. Ya, nah kebenarannya adalah begini. Mereka yang ia kasihi, ia disiplin. Seperti yang nanti Anda baca lagi, ulang lagi ya dari Ibrani 12. Tentang bapak yang mengajar anaknya, mendisiplin anaknya. Ya, tadi ada kata-kata kubuka jiwaku untuk kekasihku tetapi tiba-tiba dia lenyap. Dan hatiku tercapik kerinduan kepadanya. Sulamit kini mengalami istilah saya Yesus yang menyembunyikan diri. Atau yang sengaja menghilang. Atau tidak muncul. Ya, memang begitu enggak Bu? Memang gitu enggak Tante? Coba kita lihat dari perjanjian lama sudah ada itu ya. Di Yesaya 45 ayat 15 dikatakan begini. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Tapi yang keren terjemahan dari The Message-nya menurut saya. Karena kalau yang itu kan letterlock menyembunyikan diri. Tapi The Message berkata demikian ayat yang sama. Clearly you are a God who works behind the scenes. Saat Tuhan itu sepertinya menyembunyikan diri atau memang really menyembunyikan diri, sebetulnya dia enggak bengong. Dia enggak tidur. Dia bukan enggak peduli kepada Anda dan saya. Tetapi works behind the scenes. Keren ya? Nah mari kita lihat, betul enggak begitu? Betul enggak begitu? Kita lihat ya, ada satu kisah di Alkitab yang tentang Lazarus itu mati gitu ya. Dan apa yang Yesus buat dengan kematian Lazarus? Oh semua tahu, Tuhan membangkitkan, Yesus membangkitkan Lazarus betul. Tapi skenario sebelumnya gimana? Ya kan cerita sebelumnya gimana kita lihat ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit belum mati loh ini. Masih sakit ya.
Ia tuh Yesus kan ya, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Betul? Sengaja, harusnya kan gini, kan itu keluarga yang disayangi, Maria, Marta, dan Lazarus. Itu 3 bersaudara yang sangat dekat lah di hatinya Tuhan. Harusnya kalau kita jadi Tuhan Yesus dan kita sekarang nih kayak saya nih, kalau saya dikabarin gitu ya kan. Saya kalau baca kisah ini saya senyum gitu ya kan, saya senyum. Eee, Jangankan Yesus, apalagi Yesus gitu ya kan yang itu guru, semua mengenai rabi dan sebagainya ya. Orang saya aja kalau misalnya dikabarin si A gitu sakit, "Bu tolong doakan, Bu tolong Bu sekarang ini kritis Bu, di ICU tolong doakan." Terus kalau saya misalnya menjawab, "Oh ya oke deh nanti 2 hari lagi ya Bu saya doakan." Saya percaya ibunya itu pasti marah besar dengan saya dan nggak mau datang ke OTK lagi ya. Tapi di sini dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lalu kita melompat ke ayat 14-nya, lebih ajaib lagi. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ngejengkelin banget kan? Ya, sebab demikian lebih baik bagimu. Apa tujuannya? Supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu setelah ngomong begitu, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kalau buat kita gimana? Telat Tuhan, ngapain? Lu dari kemarin gak cepet-cepet. Itulah makanya yang sering kita dengar satu ungkapan, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, nah ternyata kalau kita mau sungguh belajar kebenaran firman-Nya, Yesus adalah Tuhan yang memang kadang-kadang tuh menyembunyikan diri gitu. Ya, menyembunyikan diri. Sulamit mulai mengalami hal ini dan ini bukan serangan iblis. Bukan serangan kuasa gelap. Itu yang kita harus tahu. Melainkan Tuhan yang berdaulat sedang bekerja dalam hidupnya. Ya, Tuhan yang berdaulat ini sedang bekerja, works behind the scene. Ya, ini adalah ujian yang diizinkan Tuhan, yang akan menggerakkan Sulamit menjadi serupa dengan Yesus. Yesus di Taman Getsemani ini akan mengajarkan kepada Sulamit ini lebih lagi tentang yang namanya salib. Ya, kadang ada ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Sulamitnya, dalam hidup gerejanya, Anda dan saya, yang tidak berkaitan dengan yang namanya pemberontakan. Kita harus mengerti ini ya. Nah, terlalu sering kita ini seperti teman-temannya Ayub yang menyimpulkan bahwa Ayub menderita pastilah karena ada dosa yang tersembunyi di dalam hidupnya. Ya, padahal kebenarannya adalah apa? Tuhan menyembunyikan wajahnya dari mereka yang setia, bahkan paling setia untuk menarik hati mereka ke dalam pengejaran yang murni. Menjadikan mereka sepenuhnya miliknya. Keren ya? Nah makanya kita gak boleh sok seperti teman-temannya Ayub. Ketika ada orang yang sedang ditimpa sesuatu yang gak enak. Ya, siapa tahu dia adalah orang yang sebetulnya dibanggakan Tuhan. Dan sebetulnya Tuhan sedang memproses dia. Menarik hatinya ke dalam pengejaran yang murni. Untuk menjadikan mereka sepenuhnya miliknya. Ya, selama masa kelam jiwa ini kita dibawanya untuk bisa melihat motivasi kita sebetulnya. Yang sesungguhnya itu apa. Dari pengikutan kita dengan Tuhan. Ya, saya mau kasih contoh satu lagi supaya Anda semuanya bisa jelas. Yesus itu pernah memberitahu Petrus bahwa imannya itu akan ditampi seperti gandum. Ya, kita lihat. Dari Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi, yang menuntut menampi bukan Tuhan ya, tapi iblis ya. Menampi kamu, makanya dikatakan aku Tuhan bukan Tuhan yang mencobai, tapi mengizinkan pencobaan ya. Untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau Anda perhatikan ayat-ayat sebelumnya gitu ya, ayat-ayat sebelumnya.
Dan judul dari perikop Lukas 22 ini apa? Kalau Anda lihat perikop Lukas 22 ini judulnya apa? Percakapan waktu perjamuan malam. Ya, ini kan istilahnya begini, jam-jam terakhir dalam kehidupan Yesus sebelum dia itu ke Getsemani kan ya. Untuk berdoa yang Jumat lalu kita bahas, bersyafaat itu ya. Artinya sebenarnya Yesus ini sedang ingin menikmati kebersamaan terakhir gitu. Ya, dengan murid-muridnya yang sudah diajari, sudah didampingin dia selama berapa? 3 tahun. Betul ya? Tapi apa yang terjadi? Kalau Anda baca nih, pertengkaran yang terjadi. Pertengkaran tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Kalau Anda jadi Yesus gimana? Sebel banget kan? Karena gak nangkep gitu murid-muridnya ini ya. Dan Yesus ini dengan kesabaran yang ajaib masih berusaha menjelaskan kepada mereka. Anda lihat ayat 26 sampai 27-nya. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Lalu di closing dengan begini. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kalau Anda yang saat itu jadi murid-muridnya Yesus dan bertengkar, yang bertengkar itu dan mendengar penjelasan Yesus ini gimana sih kira-kira perasaan Anda? Ya, jelek gitu istilahnya, ya. Dan Yesus mencoba masuk lebih dalam lagi ternyata nggak berhenti di situ. Dengan menjelaskan, coba kita lihat ya ayat 28 sampai 30. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Tapi begitu dia selesai menjelaskan ini, saya pikir kalau saya bayangkan nih mejanya seperti ini, dia langsung tek gitu menengok kepada siapa? Petrus. Murid yang dia sebetulnya mau jadikan pemimpinnya, soko guru dari 12-nya ini. Ya, dia langsung nengok kepada Petrus dan berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau. Supaya apa? Imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Pertama saya mau bilang begini, kalau Anda lihat dari Lukas ini, Injil Lukas, ini sebenarnya ada di semua Injil, tapi kalau di Injil Lukas itu di ayat Lukas 9-nya itu Yesus baru memuji Petrus. Yang itu loh Bapak Ibu Saudara, yang dia bertanya, ada orang bilang aku tuh guru, ada orang bilang aku rabi, ya kan? Ada orang bilang begini, tapi menurut kamu siapakah aku? Murid yang lain kan masih bengong. Petrus tiba-tiba langsung jawab apa? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus memuji, berkata begini, kalau saya pakai bahasa saya begini, keren. Itu bukan manusia yang jelasin sama kamu, itu pewahyuan. Nah gitu kalau pakai bahasa kita sekarang, ya kan? Itu pewahyuan. Tapi iblis tuh nggak pernah suka kalau Tuhan memuji manusia. Catat itu. Jadi kita kan semua seringkali berkata begini, saya pengen jadi orang yang bisa Tuhan banggakan. Aku kepingin jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Betul ya? Aku pengen jadi orang yang begini-begini, yang pokoknya baiklah gitu istilahnya. Ayub itu kurang apa? Ketika dibanggakan ya kan, lihat hambaku Ayub. Ya, tidak ada manusia yang kayak begini. Langsung iblis pasti menuntut. Ya, iblis nggak suka. Kenapa namanya Simon kok dirubah jadi Petrus? Nggak suka iblis. Ya, nah artinya sebenarnya Yesus di dalam kemahatauannya sebetulnya sudah tahu bahwa Petrus itu istilahnya bakal menyangkal dia, betul enggak? Tapi Yesus sebetulnya juga tahu bahwa pasti Petrus akan balik. Betul enggak? Karena kan ada kata-kata gini, dan engkau jikalau engkau sudah insyaf. Berarti pasti insyaf nanti.
Betul ya, kan Yesus kan dalam kemahatauannya tahu. Ada tujuannya, kalau sudah insyaf kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, nah mengapa Yesus gini, mengapa kok Yesus mengizinkan iblis menampi Petrus? Kok diizinkan? Sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, supaya di ujungnya nanti saya ceritakan di ujungnya kayak apa ya, tapi supaya di ujungnya nanti itu sah. Dia menyandang nama Petrus, batu karang yang teguh. Dan bukan lagi Simon, buluh atau ilalang yang begini, yang enggak firm. Ya kan? Kalau batu karang itu kan firm. Kalau buluh ilalang itu kan kena angin ke kiri ya ke kiri, ke kanan ke kanan. Namanya kan dulu Simon. Diubah sama Tuhan jadi Petrus. Kalau saya bayangkan, iblis berkata gini, apa dasarnya lo ngubah nama dia jadi Petrus? Dia tuh Simon. Ya. Coba izinkan aku menampi dia. Nanti kamu akan lihat. Dia tuh Simon gitu. Ya kan? Dan Tuhan menjawab itu. Menjawab challenge-nya iblis istilahnya kalau ini pakai bahasa saya ya gitu. Nah makanya yang Yesus doakan hanyalah supaya apa? Iman Petrus tidak gugur. Dan jangan tanya yang doa nih Yesus ya. Supaya imannya tidak gugur ya. Nah yang keren kita lihat dari The Passion-nya, terjemahan dari The Passion-nya Lukas 22 ayat 31-32 ini bagus. Peter, my dear friends, listen to what I'm about to tell you. Satan has obtained permission. Ada kata-kata obtain permission to come and save you all like wheat and test your faith. But I have prayed for you, Peter, that you would stay faithful to me no matter what comes. Remember this, after you have turned back to me and have been restored, make it your life missions to strengthen the faith of your brothers. Petrus, temanku yang terkasih, dengarkan apa yang akan kukatakan kepadamu. Iblis telah memperoleh izin, jadi sebetulnya kalau tidak diizinin bisa enggak? Setan menampi, setan menggocok kita. Tidak bisa. Iblis telah memperoleh izin untuk datang dan menampi kamu. Seperti gandum dan menguji imanmu. Tetapi aku sudah berdoa untukmu Petrus. Supaya kamu akan tetap setia kepadaku. Apapun yang terjadi. Ya kan? Kok tapi setia tapi kok nyangkal Bu lah itu. Apapun yang terjadi, tapi dia tetap setia sebetulnya. Nanti kita akan lihat ya. Ingatlah ini, sesudah kamu kembali kepadaku dan sesudah dipulihkan, bukan cuma kembali, tapi sudah di-restore, sudah dipulihkan. Jadikan sebagai misi hidupmu untuk menguatkan iman saudara-saudaramu. Dan kita tahu lanjutan kisah ini, bahwa Petrus nggak mudeng. Nggak mudeng, baca lagi semuanya. Dan dia tetap ngerasa kuat. Petrus yang waktu masih di meja perjamuan itu adalah Petrus yang belum kenal dirinya. Ya, yang ngerasa kuat. Sampai akhirnya Yesus harus dengan to the point berkata bahwa sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal 3 kali bahwa kamu nggak kenal gua gitu istilahnya. Ya, dan kita juga tahu memang benar begitu adanya. Tapi Petrus malah makin waktu diomongin kamu akan nyangkal 3 kali nih sebelum ayam berkokok, dia masih belum mudeng. Dia malah lebih semangat lagi berjanji untuk yang kedua kalinya. Bahwa apa? Dia akan tetap setia kepada Tuhannya. Walaupun yang lainnya enggak setia. Ya, nah perlu kita ketahui begini Bapak Ibu Saudara. Dalam tradisi Yahudi Semit, kalau mereka ingin mengatakan sesuatu itu sungguh-sungguh gitu, ya kan? Mereka akan akan mengulangnya, memakai gaya bahasa atau majas pengulangan yang disebutnya majas tautologia. Ya, nah pengulangan sebanyak 2 kali itu artinya adalah pasti, sungguh, very, ya. Tetapi pengulangan 3 kali itu artinya apa? Extremely atau final. Ya, pengulangan 2 kali itu pasti, sungguh, very, yang ini extremely atau final. Nah, coba lihat, ini ada yang menarik. Makanya Petrus sangat sedih kan?
akhirnya bahwa dia tuh benar-benar nyangkal Yesus sampai berapa kali? 3 kali, iya kan? Sebagai orang Petrus kan Yahudi Semit, ya. Dia tahu bahwa penyangkalannya itu apa? Extremely final, tak terbantahkan. Dia tidak bisa ngeles bahwa dia tidak menyangkal. 3 kali majas tautologia itu adalah final, tak terbantahkan, extremely. Ya, nah tapi yang keren gini Bapak Ibu Saudara. Kita juga tahu proses pemulihan yang terjadi pada diri Petrus bukan? Ya, kapan itu? Saya sudah pernah nih membahasnya di salah satu sesi Dunamis dulu ya. Yang intinya adalah saat Petrus sudah menjadi pribadi yang punya a humble heart. Ya, a humble heart. Tersungkur di depan kakinya Tuhan Yesus di tepi Danau Galilea. Waktu Yesus membuat mereka menangkap 153 ekor ikan, ingat ya. Yang enggak itu nanti cari lagi YouTube-nya ya. Nah, saya juga pernah menjelaskan secara spesifik Alkitab menyebut angka 153 itu dari gematria Ibraninya apa, saya sudah pernah jelaskan juga ya di sesi-sesi yang lalu. Lalu di titik itu Yesus menanyai Petrus ya kan setelah dia dimintain roti dan ikan gitu ya. Makan terus Yesus pernah menanyai Petrus sampai 3 kali juga. Ya, untuk apa? Untuk diingatkan tentang penyangkalannya yang extremely itu dan final itu tak terbantahkan 3 kali juga ya. Dan juga ingat, majas tautologia extremely tadi sah Petrus memang sudah dipulihkan. Keren banget ya. Ditanyainya 3 kali. Ditanyai apa? Kita lihat sebentar ya, ini intermezzo tapi supaya kita makin mengerti gitu ya. Tuhan itu kalau memproses orang yang dia jagoin gitu istilahnya. Yang Tuhan mau siapkan menjadi pemimpin gitu, yang dia banggakan. Tuhan itu memprosesnya tidak tanggung-tanggung. Tidak hanya sangat, ya kan, tidak hanya sungguh-sungguh, tidak hanya very, tapi extremely. Sah, dok, dok, dok 3 kali. Ya kan gitu. Nah, coba kita lihat. Waktu itu kan ditanyain kan, Petrus, Simon gitu ya kan, Simon, apakah kamu agape dengan aku? Yang pertama ditanyanya begitu. Saya jamin kalau Petrus yang belum diubahkan, yang Petrus yang masih di meja perjamuan akan menjawab gini, ya aku agape Tuhan. Gitu pasti jawabnya. Ya kan? Tapi ini Petrus bilang begini, aku phileo denganmu Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua kali Tuhan bertanya lagi, Simon, apakah kamu agape dengan aku? Tuhan masih tetap melontarkan itu. Standarnya Tuhan tuh. Tapi Petrus bilang begini, aku phileo dengan engkau Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi yang ketiga kali Tuhan yang downgrade. Tuhan bilang begini, apakah kamu phileo dengan aku Simon? Makanya dikatakan dan Petrus pun sedih. Bukan karena gini, kok nyebelin banget sih kok sampai tanya terus, bukan sebetulnya ya. Tetapi karena kok akhirnya Tuhan yang menyesuaikan diri. Dan Tuhan berkata, Petrus akhirnya berkata, engkau tahu Tuhan bahwa aku ini hanya bisa phileo dengan engkau. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yang mengharukan justru di sini. Kalau Anda sungguh tahu dari bahasa ininya ya, dari bahasa aslinya lalu Anda sungguh merenungkan ini. Yang mengharukan Yesus itu tetap berkata, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali juga. Bahkan saat Petrus memang tidak bisa memenuhi standarnya Tuhan pun gitu. Yang Tuhan sebetulnya mintakan agape. Ya kan? Tapi ketika itu tidak bisa, Yesus tetap berkata gembalakanlah, gembalakanlah seperti itu. Mengapa? Ini kebenarannya. Karena buat Tuhan. Saat dia izinkan yang namanya penampian. Ya penampian terhadap iman kita itu terjadi. Yang sejujurnya dia kehendaki adalah bukan kesempurnaan. Anda perlu tahu ini. Karena banyak orang berkata begini, ya mana aku kuat kalau Tuhan mau proses aku harus menjadi sempurna. Siapa bilang? Lihat Petrus ini.
Penampian Tuhan izinkan, bukan untuk kesempurnaan. Karena dia jelas tahu yang namanya manusia, nobody is perfect. Betul? Namun saat dia izinkan penampian itu terjadi kepada diri Anda dan saya dan siapapun anak-anaknya. Dia tahu lewat itu kita ini menjadi kenal siapa diri kita sesungguhnya. Ya, dan kita jadi tahu sebaik apapun kita, tapi tanpa Tuhan kita ini bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Dan di ujungnya kita juga dibuat mengerti bahwa dengan yang bukan siapa-siapa ini loh. Yang bukan siapa-siapa ini. Dia tetap mau bekerja sama. Ya, menjadikan kita ini teman sekerjanya. Bahkan mempelai-mempelainya. Ya, mari beri kemuliaan dan hormat buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Dengan saya ingin Anda bukan mengetik ya, tapi mengambil itu loh. Gambar kan ada ya, gambar tepuk tangan ya, dan Anda bisa kirim di live chat Anda ya, untuk penghormatan kepada Tuhan. Waktu saya merenungkan ini saya nangis karena apa? Ya saya ngerti ketika Tuhan ingat apa yang kita bicarakan malam ini ya Bapak Ibu. Supaya Anda dan saya tidak ditipu oleh setan gitu ya. Ketika proses penampian untuk hidup Anda dan saya sedang terjadi. Ingat satu. Karena kenapa banyak orang bilang aku nggak kuat. Karena setan itu berusaha berkata begini. Lihat tuh Tuhan. Jahat banget kan. Dia tuntut kamu buat sempurna. Makanya seperti itu. Makanya kamu sampai dicobain seperti ini. No, no, no. Bukan itu. Saat penampian itu terjadi Anda harus ingat. Yang Tuhan inginkan adalah ketika Anda selesai dari penampian itu. Anda seperti Petrus. Anda seperti Ayub yang berkata, dahulu dari kata orang aku mengenal engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri. Ya kan? Melihat siapa engkau. Nah, itu keren banget. Ya, sampai mengenal diri kita yang sebenarnya. Pertanyaannya mungkin begini. Akankah Anda tetap bernyala-nyala dan mencari Tuhan tanpa merasakan hadiratnya? Untuk tujuan atau motivasi apa Anda mengejarnya? Seringkali kita mengejar Tuhan itu bukan dengan motivasi yang benar, bisa loh. Ya, bisakah Anda tetap setia terlepas dari keadaan-keadaan yang sedang Anda alami? Ya, coba kita sama-sama merenungkan ini. Mulai malam ini ya Bapak Ibu Saudara. Loh Bu, Tante kenapa ngejar Tuhan kok motivasinya mungkin bisa nggak benar? Bisa aja. Supaya dapat tuh thumbs up. Wow kamu orang yang on fire ya. Kamu orang yang keren banget loh. Kamu ini kudus tak bercacat celah. Misalnya seperti itu ya. Apa motivasi? Seringkali belum tentu itu oke. Tapi Tuhan nggak langsung membuang kita, menghardik kita. Enggak, Tuhan memproses kita. Ya, sambil kita lanjut tadi kita baca ya. Kucari keberadaannya, keharumannya. Tadi kita baca begini. Kucari keberadaannya, keharumannya. Tetapi tak dapat kutemukan dia dimanapun. Aku berseru memanggilnya. Namun dia tidak menjawabku. Aku akan bangun dan mencari sampai kutemukan dia. Ini adalah ujian dengan proporsi besar istilah saya. Kekasihnya ini tidak dapat ditemukan oleh Sulamit. Ya, dan ia juga tidak menjawab seruannya Sulamit. Mempelainya yang memanggilnya ini didiemin aja gitu. Apa artinya ini? Kita mesti ngerti. Ya karena saya mau buka ini supaya Anda tahu Anda dan saya tidak bisa ditipu iblis dan tidak bisa dihentikan langkah kita untuk mencapai garis akhir. Kita harus tahu ini. Begini, arti dari tadi yang kalimat itu ya, aku sudah nyari, aku sudah teriak, aku sudah gini kok aku nggak ketemu gitu. Berseru dalam doa pun. Ya, berseru dalam doa pun seringkali kebenarannya adalah itu tidak dapat mempersingkat ujian yang memang sudah Tuhan setujui dengan tujuan untuk membentuk diri atau pribadi kita menjadi makin serupa dengan Dia. Saya ulangin. Seringkali kebenarannya adalah begini, berseru dalam doa pun seringkali tidak dapat mempersingkat ujian yang memang sudah Tuhan setujui. Dengan tujuan
untuk membentuk diri atau pribadi Anda dan saya menjadi makin serupa dengan Dia. Bu, kalau begitu jadi nggak usah berdoa. Bukan begitu. Tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa. Tetapi jangan marah dan jangan kecewa. Kalau setelah Anda berdoa bukan dipersingkat masa ujian itu. Ya, itu bukan berarti Tuhan jahat, Tuhan tidak sayang sama Anda dan saya, enggak. Karena Tuhan sudah menyetujui. Anda coba baca kitab Ayub. Betul? Sekian lama rasanya kok enggak Tuhannya kok enggak muncul-muncul sih. Dan di satu titik dia berkata, keluar kamu. Ayo kita berperkara, laki-laki sama laki-laki. Kalau istilahnya kan begitu ya, coba baca kitab Ayub itu keren juga. Ya, supaya kita mengerti timingnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, Sulamit harus menerima sepenuhnya. Menerima setiap bagian dari ujian ini. Gak bisa yang ini aja, yang itu aku gak mau, gak bisa. Ya, dalam kisah ini Sulamit sudah bersegera memakai bajunya gitu ya kan. Dan berlari dengan kaki telanjang mencari kekasihnya ke jalan-jalan. Tetapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Ekstrim kan ini ya. Aku memanggil dia tetapi dia tidak menjawab aku. Pernahkah ini terjadi pada Anda? Saat Tuhan ingin melatih kita jadi makin dewasa. Seringkali dia menyembunyikan dirinya dari kita. Keheningan dari Allah yang bersembunyi ini ya haruslah kita sungguh pahami dan coba untuk terima jika Anda dan saya ingin menjadi mempelainya yang dewasa dengan utuh, bukan karbitan, dewasa utuh. Ya. Di masa-masa seperti ini kita perlu istilah saya begini. Apa yang kita harus lakukan? Memelihara perjanjian iman kita dengan kasih. Jangan pernah lupa. Makanya perlu untuk mencari yang namanya perjanjian dengan Tuhan. Masing-masing Anda. Saya suka bilang kepada anak saya Deo. Karena waktu dia di dalam, saya udah sering kali cerita ya kalau ibu-ibu, bapak, anak-anak yang ikut AOTK udah lama pasti tahu. Saya mau memberi nama waktu masih dalam kandungan saya pengen beri nama Daud, Tuhan nggak kasih. Tuhan kasihnya namanya Ezra. Apa artinya Ezra? Tangan Tuhan selalu menolongnya. Ya kan? Dan betul ayat yang Tuhan berikan kepada saya adalah Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya seringkali dari Deo masih remaja sampai sudah dewasa sampai pun hari ini. Setiap kali ada sesuatu yang berat di dalam hidupnya. Saya seringkali mengingatkan Deo tentang namanya. Saya bilang bahwa namamu itu nama perjanjian iman dengan Tuhan. Namamu adalah Ezra. Tangan Tuhan akan selalu menolongmu. Ya kan? Kita bisa angkat, kamu bisa angkat tanganmu dan berkata Tuhan ini tanganku pegang Tuhan dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Ya, tetapi bukan berarti instan langsung akan ada kemenangan, bukan. Tetapi ada jaminan bahwa Tuhan akan pegang tangan dia. Enggak mungkin dibiarkannya jatuh. Itu yang namanya perjanjian iman. Saya lahir dari papa mama yang waktu itu belum anak Tuhan gitu gampangnya. Ya bukan Kristen. Tetapi yang ajaib papi saya memberi nama Gloria dan dipanggilnya Glory. Ya kan kemuliaan bagi Tuhan gitu. Ketika saya mulai mempelajari Alkitab, ketika saya jadi hamba Tuhan, saya seringkali pakai ini sebagai perjanjian iman saya dengan Tuhan. Ya saya selalu berkata begini, apapun yang berat ketika sedang berat terjadi dalam hidup saya kan bukan berarti nggak pernah alamin yang berat, cuma enggak diceritain di mimbar saja kan begitu ya. Nah saya selalu bilang sama Tuhan, saya berdiri dan saya bilang Tuhan kalau aku harus melewati ini kuatkan aku. Aku mau jalanin ini bersama engkau asal ujungnya aku tahu. Ini adalah glory to God. Membawa kemuliaan bagi Tuhan. Perjanjian iman itu penting Bapak Ibu Saudara. Ya Anda harus punya yang namanya perjanjian iman itu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan bicara dengan Anda yang Anda bisa pegang. Ya kita lihat ada contoh di Alkitab yaitu tentang Abraham. Apa yang dikatakan tentang Abraham?
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Ini perjanjian imannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kalau eh, based on keadaannya, tidak ada dasar untuk berharap. Abraham sudah impoten, ya kan? Sarah sudah nggak menstruasi, udah tuwek-tuwek gitu usianya, dan belum ada anak satu pun. Waktu ada Ismail diajukan kepada Tuhan, Tuhan veto. Tetapi ini dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Apa? Menurut yang telah difirmankan. Ya, ini yang namanya perjanjian iman. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Anda harus pegang yang namanya perjanjian iman. Karena iblis akan berusaha menggocok seperti itu. Dan sering menggocok ketika Tuhan izinkan penampian itu terjadi. Makanya kita harus pegang perjanjian iman. Ya, supaya kita tidak goyah. Ini yang ingin saya katakan pada malam hari ini. Ketika Tuhan menarik rasa akan kehadirannya untuk sesaat. Sebetulnya hanya sesaat sebenarnya. Tapi rasanya bisa seabad, ya kan? Justru untuk kita yang sudah terbiasa deket, akrab dengannya. Kalau yang nggak deket ya nggak ngerasa apa-apa kan ya. Kalau ditinggal Tuhan gitu maksudnya ya. Nah, ketika Tuhan itu menarik rasa kehadirannya ini untuk sesaat, kita bisa kehilangan sukacita loh dalam penyembahan kita. Ya, dan kehilangan sukacita dan yang namanya penyembahan itu bisa menjadi pergumulan gitu. Ya, kita mungkin merasa ndak berdaya, kita ndak berguna saat Tuhan kelihatannya kok diem terus gitu. Seberapa sering pun kita memohon dan memohon, dia tidak akan keluar dari persembunyiannya. Ya, dia akan keluar dari persembunyiannya. Dan masa-masa seperti ini bisa sangat menguji kita. Tapi satu hal yang pasti, istilah saya, worth it. Untuk melalui proses ini, Bapak Ibu Saudara. Worth it. Jangan quit. Ya, jangan menyerah. Mengapa? Karena ini akan dapat menghasilkan buah yang tinggal tetap, istilah saya. Ya, saat kita mau menolak dakwaan iblis, ya, kita bisa berkata bersama Sulamit, saat Anda mengalami itu, ya kan, mengalami ujian yang terberat itu, tapi Anda mau berdiri dan bisa menolak dakwaan iblis, Anda akan bisa berkata seperti Sulamit, aku akan bangun dan mencari sampai kutemukan dia. Karena maunya setan adalah untuk Anda berhenti di titik itu. Di titik ketika Anda Tuhan tidak menjawab doa Anda, ketika Tuhan meninggalkan Anda, ketika Tuhan sepertinya enggak peduli sama Anda, ketika Tuhan diem aja, Tuhan menyembunyikan wajahnya. Iblis bilang ngapain lu ikut terus, berhenti aja. Tapi kalau kita pegang perjanjian iman kita akan bisa berkata seperti Sulamit, aku akan bangun dan mencari sampai kutemukan dia. Siapa bilang amin? Ketik amin di live chat Anda. Ya, kita masuk ke ayat 7. As I walk throughout the city in search of him. Ini makanya gini, harus kenal Tuhan. Kalau kita kan rasanya gini, waduh ini sudah kasihan banget nih, Sulamit ini udah kasihan banget. Tapi Tuhan enggak. Tuhan itu selalu tuntas. Kalau memproses seseorang yang dia cintai ya itu tuntas. As I walk throughout the city in search of him, the overseers stopped me as they made their rounds. They beat me and bruised me until I could take no more. They wounded me deeply and removed their covering from me. Saat aku berjalan ke seluruh kota mencari dia, para penjaga menghentikanku saat mereka sedang meronda. Mereka memukuliku dan membuatku memar sampai aku tak kuat lagi. Mereka membuatku luka parah dan mengangkat tangan perlindungan mereka dariku. Nah, ini ada pewahyuan yang cukup dalam, yang nggak bisa gampang-gampang kita tangkap. Ya, kita harus sungguh-sungguh mau merenungkan ini. Penganiayaan dan penolakanlah yang didapat oleh Sulamit saat dia itu bertemu dengan para penjaga katanya.
Nah, siapa para penjaga ini? Ini melambangkan mereka yang memiliki otoritas rohani, para pelayan Tuhan yang di dalam tubuh Kristus. Ya, yang memimpin di dalam tubuh Kristus. Di gereja, tubuh Kristus itu kan gereja, persekutuan, ya, komunitas rohani. Ya, ini kan tubuh Kristus. Nah, para penjaga ini adalah pemimpin di situ. Coba Anda ingat, waktu itu di Song of Song 3 pas ayat 3, Sulamit juga sudah pernah bertemu dengan para penjaga. Tapi mereka ini istilah saya adalah penjaga tipe Daud. Yang ada di sana untuk menolong dia, menemukan keintiman yang lebih lagi gitu dengan Tuhan Yesus. Tapi sekarang Sulamit ini menemukan juga para penjaga tapi tipe Saul. Ya, yang dimotivasi oleh kecemburuan dan ketakutan yang menganiaya dia. Ya. Nah, para penjaga tersebut menemukan Sulamit dan mereka memukuli dia, kan begitu ya dari teksnya. Seringkali begini, yang namanya kecemburuan itu membuat orang yang seharusnya melindungi kita secara rohani karena dia pemimpin kita. Tapi malah mendiskreditkan orang-orang yang sedang bergairah, sedang on fire mencari Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara menyudutkan mereka dengan berbagai tuduhan. Apalagi orang-orang yang on fire ini kena masalah gitu, ya kan? Maka dengan mudah para penjaga ini akan menghakimi dan menyalahkan. Makanya Nanda enggak usah terlalu fanatik lah, ya kan? Enggak usah begini, ya, seperti itu. Kita sering dengar kan? Tuhan telah memberi mereka mandat untuk melindungi sebetulnya, tetapi mereka malah memakai otoritas mereka itu untuk menyakiti yang sedang tersandung, yang sedang bergumul dalam malam kelam jiwa, ya. Mereka tidak dapat melihat Sulamit sebagai mempelai wanita sang raja yang sedang dipersiapkan untuk jadi lebih dewasa. Ya, makanya hati-hati. Kalau kita yang jadi pemimpin di dalam tubuh Kristus, jangan kita lakukan seperti itu kepada orang yang sedang on fire cari Tuhan tapi tiba-tiba dia seperti seolah-olah mengalami ketersandungan. Siapa tahu dia sebetulnya adalah mempelai wanita sang raja yang sedang dipersiapkan untuk menjadi lebih dewasa, ya. Ini suatu ujian yang tidak mudah, yang seringkali harus dialami oleh mereka yang justru istilah saya dibanggakan oleh Tuhan. Ketika orang yang ditempatkan di atas kita untuk mengayomi kita, menudungi kita, melindungi kita, malah justru istilahnya menzolimi kita dengan tidak adil. Bahkan tanpa cek and recheck kebenarannya kepada kita. Ya, sejujurnya kalau itu terjadi istilahnya sakitnya tuh di sini. Ya, perihnya tuh di sini. Sangat mungkin ini menimbulkan luka yang dalam, yang sulit hilang. Ya, yang sulit hilang. Perlakuan buruk dari teman-teman dan para pemimpin itu adalah suatu ujian yang sejujurnya. Hanya sedikit orang yang bisa lolos. Bahkan Yesus pun dilukai di rumah sahabat-sahabatnya. Nanti Anda bisa baca di Mazmur 55 ayat 12 sampai 21 itu lumayan panjang Anda bisa baca ya. Nah, tapi yang kita perlu pelajari adalah bagaimana respon dari Sulamit terhadap dua ujian kedewasaan ini. Ya kan yang pertama seperti ditinggalkan Tuhan, Tuhan selalu diem. Yang keduanya justru dizolimi oleh yang harusnya memimpin, yang harusnya mengayomi ya oleh sesama tubuh Kristus. Dia telah menghadapi malam kelam jiwanya. Yesus mempelai laki-lakinya setelah meninggalkan dia. Hanya bau mur yang menetes kan dikatakan begitu. Di jari-jarinya yang mengingatkan dia bahwa ini lebih dari sekedar mimpi. Ini bukan mimpi, ini nyata. Ya, dan saat dia berusaha mencari kekasihnya ini, malah dia itu dilukain sampai babak belur oleh para pemimpinnya. Hadirat Tuhan ditarik dan sekarang sesama tubuh Kristus menentang dia. Ya, angin utara benar-benar sudah berembus di dalam hidupnya. Seringkali bisa saja dia sampai harus terhalau dari tempat yang dia melayani ya dalam tubuh Kristus karena disalahartikan. Tuhan menjawab doanya dengan mengirimkan angin utara untuk membuka area-area kelemahan di dalam hatinya yang sebelumnya tidak dia sadari. Akankah Anda dan saya menerima Getsemani setelah tahu semua ini?
Ketika segalanya, apa itu menerima Getsemani? Ketika segalanya itu apa? Dukungan, pujian yang dulu Anda dapatkan lenyap. Bisakah kita tetap setia melayani Tuhan dengan kasih yang menyala-nyala? Kalau pada waktu semua acungin 2 jempol tuh paling gampang melayani Tuhan waktu diacungin jempol. Tapi bagaimana waktu banyak orang menarik dukungannya kepada kita, ya. Dan yang lebih tidak mudah adalah akankah Anda dan saya tetap mengasihi tubuh Kristus ini? Ya, ketika mereka memperlakukan Anda dengan buruk. Ya, dengan semua luka dan perih yang dialaminya, Sulamit ini meresponi. Nah, ini kita perlu belajar responnya dari Sulamit ayat 8. Nevertheless, make me this promise, you brides to be. If you find my beloved one, please tell him I endure all travails for him. I've been pierced through by love and I will not be turned aside. Tetapi berjanjilah kepadaku wahai calon-calon pengantin. Kalau kau temukan kekasihku, katakan kepadanya bahwa ku tanggung semua kesusahan demi dia. Aku tertikam oleh cinta, maka aku takkan tersisih. Luar biasa. Perempuan Sulam ini mengasihi dia tanpa peduli apapun yang ia harus tanggung. Ini orang yang sudah kasmaran gitu ya kan. Dikatakan cinta itu buta katanya ya. Ini udah cintanya buta nih sama Tuhan. Pokoknya gitu ya kan. Udah. Istilahnya begini, ya engkau adalah gairahku Tuhan. Tidak peduli apa yang mereka lakukan padaku. Tidak peduli apakah aku bisa merasakan engkau, merasakanmu atau tidak. Aku dimabuk cinta karenamu. Tak terhentikan. Ia tidak tersinggung padanya, besar ya, atas apa yang terjadi. Ia dimabuk cinta. Orang yang dimabuk cinta enggak gampang tersinggung dengan yang dicintai. Oh enggak apa-apa, dia bilang gitu ya. Dan dia juga tidak marah kepada orang-orang yang menghakiminya. Kenapa? Fokusnya hanya satu. Aku sudah jatuh cinta sangat kepadanya. Apapun dan siapapun tak kuizinkan menghentikan langkahku. Langkah untuk apa? Untuk ketemu dia. Untuk ketemu dia. Ya. Nah, bahkan dia tetap menyebut orang-orang sesama tubuh Kristus itu sebagai calon-calon pengantin. Dia tidak mengumpat mereka, dia tidak mau ada pahit dan luka di hatinya yang akan iblis pakai sebagai legal untuk menghentikan langkahnya. Ya kan? Dia kebaskan semua itu dengan yang namanya apa? Pemakluman yang luar biasa. Dulu saya pernah khotbah judulnya Above the Crowd. Ya kan? Dia bilang aku ndak peduli lah mau diapain, mau digebukin dalam tanda kutip gitu ya kan. Yang penting aku terus akan maju terus. Berlari terus sampai aku menemukan dia. Ya, perempuan Sulam ini telah melewati ujian tertinggi dan ia tetap mengasihinya. Ya, mengasihi Tuhan. Banyak orang gugur di 2 ujian ini. 2 ujian apa? Yang pertama, Tuhan diam dan meninggalkan. Itu ujian yang pertama. Yang enggak mudah juga. Tapi yang kedua seperti udah jatuh ketimpa tangga gitu ya kan. Tuhan diam dan meninggalkan. Yang kedua disalah mengertikan oleh orang-orang dalam tubuh Kristus. Bahkan oleh para penjaga, para pemimpin yang seharusnya melindungi. Tapi Sulamit berhasil melewati 2 ujian ini. Dan ini membuat putri-putri Yerusalem itu para calon mempelai ini meresponi. Kata mereka apa? Mari kita masuk ke ayat terakhir. Jerusalem's maiden, brides to be. What love is this? Enggak mudeng ini. How could you continue to care so deeply for him? Isn't there another who could steal away your heart? We see now your beauty, more beautiful than all the others. What makes your beloved better than any other? What it about him that makes you ask us to promise you this?
Gadis-gadis Yerusalem, calon-calon pengantin perempuan. Cinta macam apakah ini? Cemana ini gitu, ya kan? Macam mana ini? Bagaimana mungkin engkau terus sedemikian peduli kepadanya? Tiadakah orang lain yang dapat mencuri hatimu? Sekarang kami melihat, tapi mau nggak mau mereka mengakui. Sekarang kami melihat kecantikanmu, engkau lebih cantik daripada semua yang lain. Apa yang membuat kekasihmu lebih baik daripada yang lain? Mereka masih bingung nih. Apa yang ada pada dirinya yang membuatmu meminta kami menjanjikan ini? Tadi kan nanti kalau ketemu ya katakan aku tetap nyari gitu ya kan. Aku tanggung semua ini demi dia, aku udah dimabuk cinta kan begitu. Apa sih yang membuatmu meminta kami menjanjikan ini kepadamu gitu ya. Teman-temannya ini tidak bisa mengerti bagaimana ia bisa tetap mengasihinya sedemikian besar. Mereka bisa melihat kekuatan kasihnya. Tetapi dalam kekaguman mereka, mereka tuh bertanya, apakah tidak ada orang lain yang bisa memiliki hatimu? Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita itu tidak menyadari, kita tidak menyadari betapa kerasnya iman kita ini berbicara. Ya, saat kita mau bertekun dan tetap setia kepada Tuhan Yesus, justru di masa ujian terberat dalam hidup kita. Kalau di masa enak semua bilang puji Tuhan tuh nggak ada kesaksian apa-apa sebetulnya. Ya nggak berbicara sekeras kalau kita itu tetap setia di masa yang berat. Ya, orang lain yang belum dewasa dalam iman akan diperkuat ketika mereka melihat kita ini tetap setia dalam ujian. Ingat kisahnya Sadrak Mesak Abednego di dapur api, perapiannya menyala-nyala. Yang belum tahu kisahnya bisa baca kitab Daniel ya. Sebenarnya hanya lewat pertanyaan mereka yang mereka lontarkan, kita bisa mengerti bahwa mereka ini yang tanya ini gadis-gadis Yerusalem ini belum sungguh memahami siapa Tuhan Yesus. Dan memang sejujurnya yang seperti ini lebih banyak. Walaupun mereka calon-calon mempelai, calon-calon pengantin. Tapi mereka sejujurnya nggak terlalu kenal sama Tuhan Yesus. Iya kan? Dan sejujurnya yang seperti ini itu lebih banyak. Mereka yang memiliki kekasih cadangan, kekasih yang lain gitu. Yang lebih penting daripada Yesus. Atau untuk serep gitu. Yesus as long as semuanya enak. Kalau ternyata ikut Yesus harus begini begitu yang berat, ya Yesusnya disingkirin aja ganti yang lain gitu istilahnya ya. Apa yang lebih penting dari Yesus? Peer group, uang, pelayanan, karir, kedudukan, pekerjaan, waktu luang, hobi, anak, istri, suami, orang tua, sanak saudara, kenyamanan dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa saya masukkan pelayanan? Pelayanan tidak sama dengan Yesus. Ya, itu. Bahkan seringkali tanpa disadari bukan tidak mungkin orang-orang yang berkata diri mereka sudah born again pun juga memiliki kekasih-kekasih gelap ini. Ya, dalam hidupnya. Dulu HOTK pernah membuat drama judulnya No Rival. Ya, sampai buat kaos tuh untuk ibu-ibu pengurus women maupun HOTK Youth ya pakai kaos tulisannya No Rival dikasih tanda tanya tapi belakangnya ya. Nah, betul enggak? Gitu, ya kan? Itulah sebabnya kita perlu belajar setia. Bahkan di saat-saat yang orang lain pada umumnya di titik itu sampai titik itu tidak setia. Ya, karena lewat hal ini. Kalau Anda bisa tetap setia di titik di mana orang lain itu sudah meninggalkan imannya. Tapi Anda tetap setia. Bahkan istilah saya, tanpa kata-kata yang berbusa-busa, yang muluk-muluk, yang indah-indah. Kita dapat bersaksi tentang siapa Yesus Tuhan yang kita sembah. Amin. Ya, definisi kedewasaan rohani adalah ketika Yesus menjadi yang pertama dan satu-satunya kekasih jiwa kita. Ya, saya berdoa banyak dari kita yang mengikuti sesi malam ini menjadi orang-orang Kristen mempelai-mempelainya yang dewasa rohani yang bisa sampai mencapai pengertian yang seperti ini. Ya, tadi kenapa pelayanan kok mungkin masih ada yang bertanya, kok pelayanan kok Bu Glory bilang sebagai kekasih yang lain? Loh iya ada orang itu pelayanan, tetapi yang
baik untuk dia, yang enak untuk dia, yang itu dia dihargai, yang itu begitu itu tergoyahkan gitu. Dia akan memilih untuk approval edik daripada ikut yang Tuhan mau. Dia lebih memilih yang apa yang orang-orang di sekitarnya, pemimpinnya bilang itu yang baik. Padahal Tuhan bilang tidak. Tapi kalau itu membahayakan kedudukannya dalam pelayanan, dia nggak akan ikut yang Yesus, tetapi ikut yang the crowd. Ya, jadi hati-hati. Ya, nah putri-putri Yerusalem ini gitu ya menyampaikan bahwa Sulamit itu lebih cantik daripada semua yang lainnya. Tadi dikatakan begitu. Mereka menunjukkan rasa kagum dan hormat yang dalam untuk dia, untuk Sulamit ini yang tetap setia dan tetap jatuh cinta kepada sang raja di dalam keadaan yang enggak enak. Ya, mereka bisa melihat kecantikannya yang bersinar atas dia. Kesalehannya, pengabdiannya, kemurniannya. Menunjukkan pada mereka, pada putri-putri Yerusalem. Ini melambangkan apa? Gereja Tuhan. Sesama tubuh Kristus yang lain. Jalan menuju kepada Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Ya, inti dari pertanyaan mereka ini sebenarnya kan begini. Kalau pakai bahasa biasa. Bagaimana bisa kamu itu jatuh cinta pada dia yang telah memperlakukan kamu seperti ini? Ya, karena untuk orang yang belum dewasa rohani, yang namanya kekasih sejati itu ya terus aja mengasihi. Ya, tidak pernah mendisiplin dengan keras seperti ini. Kalau Tuhan itu yang kekasih hatimu ini, benar kekasih hatimu, sayang sama kamu, ya harusnya kamu nggak didisiplin sekeras inilah gitu. Ya, nah bisa paham ya sampai di sini. Lewat pertanyaan ini sebenarnya mereka mau berkata begini, sebetulnya ujungnya ya. Beritahu kami rahasianya dong. Ada apa sih yang istimewa dari kekasihmu ini? Dan mereka pastinya menunggu penjelasan dari Anda dan saya. Ya, keren ya kalau sampai hidup kita itu membuat orang lain bertanya-tanya tentang Yesus yang membuat kita ini mabuk kepayang. Ya, apa sih istimewanya Yesus yang sampai membuat kamu ndak mau pindah ke lain hati. Padahal kamu sudah ngalamin yang kayak begini loh, gara-gara kamu ikut Yesus loh. Ya, itu keren. Dan mereka pasti bersemangat waktu Anda dan saya cerita tentang who is my Jesus. Keren ya kalau sampai begitu. Kenapa banyak orang mau cerita Yesus, orang lain udah bosan lah dengerin. Kenapa? Karena nggak ada kerennya. Ya kamu cerita yang semuanya enak-enak. Semua bilang iya aja. Ya, seringkali Tuhan pengen supaya kita ini bisa keren gitu. Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga Tuhan izinkan yang namanya ujian itu terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Sekali lagi, jangan buru-buru menengking setan. Jangan buru-buru berkata bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Ya, yang penting Anda harus cek and recheck hidup Anda. Kalau Anda ada yang nggak benar ya harus diakukan. Tetapi ketika semuanya sudah, tapi tetap Tuhan sepertinya diam. Percayalah, ada sesuatu yang Tuhan ingin proses dalam hidup Anda dan saya yang membuat kita sungguh-sungguh menjadi mempelainya yang cantik, luar biasa dan gaungnya, ekonya sampai membuat orang lain heran. Ya, yuk kita doa ya Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa. Nanti waktu selesai nyanyi kita akan berdoa lagi untuk persembahan, tapi ini kita berdoa untuk yang sesi ini. Ya, Tuhan Yesus yang aku cintai, aku tidak mau tersinggung atas mereka yang sudah memperlakukan aku dengan buruk dan salah mengerti tentang kasihku kepadamu. Aku juga tidak mau marah kepadamu saat engkau seolah diam dan tidak menjawab doaku. Karena aku ingin menjadi rekan sekerjamu, mempelaimu yang selalu percaya penuh kepadamu, mengerti hatimu, tak terpisahkan. Saat engkau sepertinya bersembunyi dariku Tuhan, buatlah aku selalu dan senantiasa mencarimu sampai aku menemukanmu. Apapun yang orang katakan, aku tidak peduli. Tolong aku untuk setia kepadamu. Jangan biarkan siapapun dan apapun yang terjadi dalam hidupku bisa menghentikan langkahku untuk ada di sisimu selalu. Tolong aku untuk setia di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus,
biar aku dapat menjadikanmu kekasih jiwaku yang terutama dan satu-satunya, no rival. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua berkata, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan satu lagu. Lagu ini bukan lagu lama. Kalau ini yang ini lagu baru tapi sudah sangat familiar. Biasa dinyanyikan di HOTK Women. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, Ibu Bapak dan Saudara, tadi ada intermezzo sedikit ya, ada kejutan kecil karena Daud mau ikut nyanyikan lagu yang memang dia suka menghafalkannya. Seringkali waktu anak sekecil Daud menyanyikannya, pastinya dia belum tahu apa maksudnya. Tetapi biarlah kita mempunyai iman seperti anak-anak ya, yang sungguh percaya kepada Tuhan, seperti dia mungkin percaya ketika papinya atau maminya menjanjikan sesuatu, ya dia percaya dia pasti akan mendapatkannya. Ya, semoga iman yang seperti itu yang ada di dalam hati, di dalam diri kita masing-masing. Ya. Malam ini saya mendapat kejutan yang manis dari HOTK Family, ya, dari ibu-ibu dan dari anak-anak semuanya. Ya, ada bagus sekali ya rangkaian ini. Dan apa ini? Ada kartunya seperti ini. Saya sengaja taruh di sini supaya nggak usah harus berterima kasih kepada satu-satu ya, tetapi saya membacakan ini aja. From HOTK Family, thank you for your continued dedication in teaching us Song of Songs. Lalu ada ayatnya, Song of Song 3 ayat 6 yang berkata, Who is the one ascending from the wilderness in the pillar of the glory cloud? He is fragrant with the anointing oils of myrrh and frankincense, more fragrant than all the spice of the merchant. Dan di sini ada murnya dan ada frankincense-nya ini ya. Nah, minyaknya. Terima kasih buat semua ibu-ibu, anak-anak yang memberikan ini kepada saya. Pastinya saya sangat sukacita untuk memberikan merenungkan Kidung Agung ini walaupun tidak mudah ya. Tapi harapan saya satu, semoga dengan selesainya ini nanti dan bahkan belum selesai kita semua sudah boleh
untuk makin diproses menjadi mempelainya yang dewasa. Amin ya. Sebentar kita akan memberikan persembahan terbaik kita. Saya berdoa semoga ketika setiap kali kita memberikan persembahan itu ada sesuatu yang namanya sacrifice yang keluar dari hati kita. Ya seperti yang malam ini kita pelajari. Iman itu baru berbicara keras gitu. Ketika justru di dalam masa-masa yang tidak mudah. Sama, persembahan juga demikian. Ketika kita mempersembahkan sesuatu pada saat semuanya serba enak, bukan itu tidak berarti, tetapi baunya akan sangat harum ketika kita tetap mau setia. Mengembalikan kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Justru di masa-masa ketika kita sebetulnya kita berat. Di saat orang lain berkata, ya harusnya Tuhan maklum dong, saya tidak memberi persembahan karena keadaan saya seperti ini. Tetapi justru ketika di saat seperti itu kita berkata, walaupun ya aku sedang seperti ini, tetapi aku mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan nominalnya. Seringkali kita itu mempersembahkan kita langsung sudah pikir nominalnya. Enggak sih Bapak Ibu Saudara ya, hati kita yang terutama. Betul? Karena Tuhan selalu tidak pernah terpesona dengan persembahan yang besar, tetapi yang disertai dengan hati yang tidak ada sacrifice-nya. Ya, tapi persembahan janda miskin itu yang hanya 2 peser. Tuhan bilang bahwa itulah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena dia memberi dari apa yang dia miliki, semuanya dia persembahkan untuk Tuhan. Mari kita berdoa untuk malam hari ini, untuk persembahan kita, tetapi juga untuk hidup kita malam hari ini. Seperti biasa Anda bisa mempersembahkannya lewat QR Code maupun lewat rekening di bawah ini yang sudah biasa Anda pakai. Silakan saja yang mana, semuanya sama. Semuanya pasti akan memuliakan Tuhan, akan menolong banyak orang, untuk menjangkau banyak orang, untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat pemberitaan dari HOTK Ministry. Mari kita berdoa. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biar apa yang sudah ditaburkan malam hari ini, Engkau yang menumbuhkannya, Engkau yang menyiraminya sehingga boleh bertumbuh subur di dalam hidup setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami ini tanah yang gembur, tanah yang subur, supaya firman yang kami terima malam ini tidak berlalu dan tidak dicuri oleh iblis, dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kami. Dan biar Tuhan persembahan yang kami persembahkan malam hari ini pun Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Karena kami mempersembahkannya dari hati kami yang rela, dari hati kami yang ingin menyukakan hati-Mu, dari hati kami yang ingin dimanapun harta kami berada, biar di situ hati kami berada. Biar persembahan kami ini Tuhan memuliakan nama-Mu juga. Dan biar lewat persembahan kami ini makin banyak orang di luar sana yang bisa disentuh oleh kebenaran firman-Mu, pemberitaan firman-Mu lewat HOTK Ministry. Dan biar hidup mereka juga diubahkan menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan mau. Dan biar juga setiap tangan-tangan yang mempersembahkan persembahan ini, Engkau yang memberkati balik lipat kali ganda, 30, 60, 100 kali ganda. Menyentuh hidup mereka dan menyentuh hidup orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biar apapun yang kami pelajari malam hari ini Tuhan, tidak hanya sampai berhenti di otak pikiran kami, tetapi masuk di dalam hati kami, dan sungguh-sungguh Tuhan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau berdiri teguh seperti Sulamit yang kami pelajari malam ini. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami tahu kami tetap punya Tuhan yang mengasihi kami. Ketika Engkau menyembunyikan diri-Mu dari kami sekalipun, kami tahu Engkau sedang works behind the scene. Dan kami menunggu tepat pada waktunya, waktu yang Engkau sudah tetapkan. Engkau akan mengangkat kami kembali. Engkau akan memulihkan kami, bukan lagi seperti kami yang dulu, tetapi kami yang baru dengan pribadi seperti yang Engkau mau. Itulah kerinduan kami Tuhan, jadikan kami sulamit-sulamit-Mu yang makin berkenan kepadamu. Disempurnakan untuk menyukakan hati-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama yang punya kuat kuasa, nama Yesus Kristus Tuhan,
Gembala Agung dan Raja yang mengasihi kami. Mari semua yang percaya dan diberkati malam hari ini, kita sama-sama katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semuanya atas kesetiaannya mengikuti sesi Kidung Agung ini, Song of Song ini. Kita masih akan berlanjut dengan makin dalam mengenal pribadi Sang Raja, kekasih kita. Tentunya juga semakin kita mengenal diri kita sendiri di hadapan Sang Raja yang makin diproses, makin akhirnya di ujungnya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Terima kasih, sampai bertemu Jumat depan.